kita ulang lagi ya. Jadi kita mulai dari rumus sudut rangkap untuk sin. Jadi sin 2A itu kita peroleh dengan cara menjumlahkan A tambah A gitu ya. A tambah A. Maka sesuai rumus jumlah yang sudah kita pelajari, sin A tambah A itu kan sin cos kosin. Jadi sin A cos A ditambah cos A dikali sin A. Jadi ini sama dengan 2 sin A cos A. Gitu ya. Jadi ini rumus sudut rangkap untuk sin. Jadi sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Terus bagaimana dengan cos? Sama juga. Jadi cos 2A itu bisa kita peroleh dengan menjumlahkan A ditambah A. Jadi kalau lupa rumus bisa dijabarkan seperti ini ya. Cos, kalau cos plus berarti jadinya begini ya. Sin. Jadi cos dikali cos itu kan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, untuk cos rangkap, cos sudut rangkap atau cos 2A, ini rumusnya ada beberapa. Jadi nanti bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan soal gitu. Jadi semuanya sama aja. Ini yang pertama, cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, ini bisa kita pecah lagi menjadi dua rumus baru. Seperti yang kita ingat, identitas sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu kan sama dengan 1 ya. Misalkan, cos kuadrat A ini kita rubah menjadi sin kuadrat A. Maka cos kuadrat A itu sama dengan 1 min sin kuadrat A. Nih, cosnya kita rubah menjadi 1 min sin kuadrat. Dikurang sin kuadrat A. Maka kita peroleh menjadi 1 min 2 sin kuadrat A. Itu kalau mau rumusnya dalam sin. Nah, sekarang kalau mau rumusnya dalam cos, berarti yang kita rubah adalah sinnya ya. Jadi cos kuadratnya tetap, sinnya kita rubah menjadi 1 min cos kuadrat. Jadi ya, cos kuadrat dikurang min cos kuadrat, berarti jadinya 2 cos kuadrat A dikurang 1. Gitu ya. Jadi ini rumus untuk sin dan cos. Nah, kalau tangan seperti apa? Kita lihat ke bawah. Tangan 2A. Jadi sama ya, ini tangan A tambah A. Kita ingat-ingat lagi rumus jumlah untuk tangan, yaitu tangan A ditambah tangan A per 1 min tan A dikali tan A, gitu ya. Atau bisa disederhanakan menjadi 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Jadi ini adalah rumus rangkap untuk tangan. Gitu. Nah, selain ada sin 2A, cos 2A, tan 2A, kalian bisa lihat di LKS, di situ juga ada sin 3A, cos 3A, dan tangan 3A. Nah, ini akan Bu Irna jelaskan satu contohnya, nanti yang sisanya cos 3A dan tan 3A silahkan dicoba sendiri, buktikan sendiri rumusnya, nanti rumusnya sudah ada di LKS ya. Jadi misalkan kita akan buktikan rumus sin 3A. Bagaimana sih cara membuktikan rumus sin 3A? Jadi sin 3A sama sebenarnya konsepnya seperti yang tadi. Jadi sin 3A ini bisa kita pecah atau bisa kita jabarkan menjadi sin 2A ditambah A. Lagi pakai rumus jumlah untuk sin. Jadi sin cos ditambah kosin. Gitu ya. Jadi ini sudut yang pertama, sudut yang kedua, sudut yang pertama, sudut yang kedua. Gitu. Jadi baru kita jabarkan sin 2A, tadi kita udah dapat rumusnya. 2 sin A cos A. Terus dikalikan dengan cos A lagi ya belakangnya.
Nah, untuk cos 2A, karena ini rumusnya sin, maka cos 2A ini akan kita rubah ke dalam rumus yang ada sinnya tadi. Yang semuanya sin. Berarti 1 min 2 sin kuadrat A ya, dikalikan dengan sin A. Kalau ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2 sin A cos kuadrat A. Yang ini kita kali satu-satu, jadinya sin A dikurang 2 sin pangkat 3A. Ini semuanya sudah sin kecuali sini nih, cos kuadrat A. Maka dia juga bisa kita rubah menjadi 1 min sin kuadrat A gitu ya. Ini ditambah sin A dikurang 2 sin pangkat 3A. Baru kita kali satu-satu, 2 sin A dikali 1 sama dengan 2 sin A. 2 sin A dikali min sin kuadrat menjadi 2 sin pangkat 3A. Ditambah sin A dikurang 2 sin pangkat 3A. Lalu kita peroleh 2 sin A ditambah sin A sama dengan 3 sin A. Min 2 sin pangkat 3, min 2 sin pangkat 3, dapatnya adalah min 4 sin pangkat 3A. Begitu. Nah, begitu juga untuk rumus cos 3A dan tangan 3A. Jadi nanti di buku catatannya tambahkan cos 3A dan tangan 3A. Rumusnya seperti ini, menggunakan 2A dan A. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, berarti sekarang coba masih dilihat LKS-nya. Kita akan bahas beberapa soal yang ada di LKS. Ini sudah Bu Irna ambil. Nah, ini jadi tadi rumus-rumus yang ada di LKS nih ya, ini sudah Bu Irna masukkan ke sini. Jadi ada sin 2A, 2 sin A, cos 2A, ada 3 rumusnya ya, boleh yang mana aja, tan 2A, sin 3A, cos 3A, dan tan 3A. Sekarang kita ambil soal nomor 1. Ini Bu Irna ambil satu ya, karena ada ABCD, kita ambil satu misalkan yang B ya, 1B deh, karena 3. Jadi kita akan bahas nomor 1B. 3 sin 22,5 dikali cos 22,5. Ini kalau misalkan kita anggap deh 22,5-nya tuh X, maka bentuk persamaan, bentuk ini nih, itu jadi 3 sin X cos X kan. Nah, sementara ada rumusnya itu 2 sin A cos A atau 2 sin X cos X. Nah, ini 3 sin X cos X. Terus gimana dong menyelesaikannya? Gimana ya? Boleh nggak kita munculin 2? Boleh. Boleh ya? Tapi ingat, munculnya nggak boleh tahu-tahu muncul gitu. Jadi kita rubah munculnya itu jadi 3/2, terus baru muncul 2. Sin 22,5 dikali cos 22,5. Ini kan tidak merubah soal ya. 3/2 dikali 2 itu kan jadinya 3. Gitu. Jadi sama aja kalian munculin 2/2 gitu ya. Nah, sementara ini sendiri 2 sin X cos X itu adalah rumus dari sin 2A. Berarti 3/2-nya tetap kita tulis. Sin 2 kalinya dari 22,5 sama dengan sin 45. Nah, ini yang Bu Irna udah gerah banget nih. Sin 45 tuh berapa ya nilainya? Banyak banget yang masih salah. Sin 45 berapa? 1/2. Setengah akar 2. Iya, kemarin remedial masih ada juga sin 45 tuh setengah tuh gimana? Nggak ngerti tuh. Ini setengah akar 2 ya. Jadi kita peroleh nilainya 3/4 akar 2. Gitu. Jadi kalau soalnya 5, 7 gitu aja ya, tinggal 5/2, 7/2 dan sekian. Gitu. Nah, sekarang kita coba soal nomor 2. 2A tinggal masuk rumus, 2B juga, 2C juga ya. 2D nih. 2D 4
cos kuadrat 22,5 dikurang 3. Tahu kalau misalkan mau dilihat lebih sederhananya, kita ganti dulu X nih. Jadi 4 cos kuadrat X min 3. Lihat deh yang ada rumus cos kuadrat, itu yang ini ya, 2 cos kuadrat A min 1. Atau kalau misalkan mau jadi 4, tinggal 4 cos kuadrat A dikurang 2 gitu ya. Nah, berarti ini bisa kita rubah bentuknya supaya 4 cos kuadrat X min 2, berarti 4 cos kuadrat 22,5 dikurang 2, biar jadi min 3, kurangin lagi 1. Jadi ini rumusnya si apa nih? Cos ya. Tapi 2 kalinya ya. Jadi 2 kali cos, 2 kali lipat dari 22,5 itu 45 dikurangi 1. Jadi 2 dikali setengah akar 2 dikurang 1. Atau sama dengan akar 2 dikurang 1. Gimana sampai sini untuk soal nomor 1 dan 2? Ada pertanyaan? Ibu tuh maksudnya yang 1 yang C sama yang 2 yang C gimana ya Bu? Yang sin 67,5 derajat. 4 C dan D. Oh, kalau nomor yang C itu kan sama aja rumusnya nih kalau kita ganti nih. Gimana ya? Yang C sini ya, 1C. Kalau kita ganti X-nya, 67,5 jadi X kan bentuknya jadi 4 cos X sin X. Ini kan sama aja kayak 2 kalinya 2 sin X cos X kan? Atau sama aja 2 kali sin 2A. Berarti 67,5 kali 2 jadi berapa tuh? 135. 135. Iya, bisa dong kita hitung ya. Jadi setengah akar 2. Gitu. 75 juga gitu. Ini kan rumus untuk si tan 2A. Berarti nanti 75-nya akan berubah menjadi 150. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Yang ini juga ya, cos kuadrat A dikurang sin kuadrat itu sama dengan cos 2A. Berarti sama aja cos 30. 2 kali lipatnya dari 15 ya. Yang ini juga 2 kali lipat dari 75. Yang ini juga 2 kali lipat dari 112 setengah. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal yang berikutnya. Nih ya, nomor 3 dan 4. Kalau lihat rumusnya yang semuanya tinggal dimasukkan sih, intinya ini sin 3A, cos 3A, dan tangan 3A. Cuma bedanya adalah yang mana nih? 3 yang B kali ya, karena cos itu rumusnya kan 4 cos pangkat 3X dikurang 3 cos X. 3B. Ini 3 cos 20 dikurang 4 cos pangkat 3 20. Lagi kalau masih belum bisa kelihatan bentuknya, 20-nya kita ganti jadi X. Ini 4 cos pangkat 3X. Kalau lupa, lihat lagi di atas. Rumusnya cos 3A nih ya. 4 cos pangkat 3A dikurangi 3 cos A. Sementara ini yang minnya si 4 cos pangkat 3. Berarti bentuknya bisa kita ubah jadi apa nih? Jadi ini sebenarnya bukan cos 3A ya, tapi min cos 3A. Gitu. Jadi sama aja min cos 3 kali lipat dari 20, berarti cos 60 sama dengan min setengah. Gitu. Kalau untuk yang A itu sama aja tinggal langsung sin 3A, berarti sin 45. Yang C juga gitu, tan 3A. Jadi langsung tangan 150. Jangan lupa plus minnya jangan sampai salah. Dan selanjutnya kita nomor 4. A deh.
Hitung nilai dari sin 75 dikali sin 15. Gimana nih sin 75 dikali sin 15? Sin 15-nya jadi cos 75, Bu. Boleh. Sin 15-nya bisa kita rubah menjadi cos 75 nih ya. Nah, ini juga nih yang kemarin banyak salah. Cara merubah sin jadi cos, cos jadi sin. Kok jadi keliengan sendiri. Ini ya. Sin 15, kalau kita mau rubah dia jadi cos, berarti kita punya dua pilihan, 90 atau 270. Yang gampang aja kali ya, sin 90. Kalau yang ini sebenarnya ngikutin dari permintaannya dia 75, ada di kuadran 1, berarti kita pakainya 90 aja. Jadi cos 90, biar positif nih, sinnya kan positif nih, sin 15 doang, bukan min sin 15. Maka kita cari nilai cos yang positif itu di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 berarti min 90 dikurang berapa biar jadi, bukan salah, 90 min 15 gitu ya, kurang berapa? Benar nggak nih? Gitu ya. Atau sama dengan cos 75. Gitu. Jadi ini sin 75 dikali cos 75. Nah, ini sama kayak kasus nomor 1 tadi. Jadi adanya kan 2 sin x cos x, sementara ini cuma sin x cos x. Maka sama aja, tinggal kita bagi 2 ya. Jadi 1/2 sin 2a atau sin 150. Berapa ya sin 150? Setengah ya. Jadi sama dengan 1/4. Gitu. Oke, bisa lanjut. Kita lanjut nomor 5 ya. Ini nomor 5 masih terlihat soalnya. Diketahui sin x sama dengan 3/5 dengan x sudut lancip, tentukan nilai dari sin 2x, cos 3x, dan tan 4x. Misalkan diketahui sin x sama dengan 3/5. X-nya sudut lancip. Kalau begini artinya semua nilai fungsi trigonometri positif ya. Kalau x sudut lancip. Kalau sudut tumpul berarti dia ada di kuadran 2. Berarti yang positif hanya sin dan saudaranya. Saudaranya sin itu kosekan ya. Jadi x sudut lancip. Yang ditanya misalkan yang A, sin 2x. Sin 2x itu rumusnya adalah 2 dikali sin x dikali cos x. Oh, sin x-nya sudah ada 3/5. Cos x-nya berapa? Kita gambar segitiga bantuan ya. Jadi ini x. Sin itu perbandingan depan per miring. Berarti sampingnya pakai Pitagoras ya. Ini sama dengan 4. Jadi kita peroleh nilainya 2 sin x berarti 3/5. Cos sami ya. 4/5. Jangan lupa perkalian, atas kali atas, bawah kali bawah. Sama dengan 24/25. Begitu juga untuk pertanyaan cos 3A, cos 3x, tan 4x. Oke, kita lanjut nomor 6. Nomor 6 soalnya adalah hitunglah nilai dari, sambil dilihat soalnya di LKS ya, Bu Irma akan turunkan. Jadi misalkan kita ambil yang bawah deh, nanti yang atasnya tinggal mengikuti. Seperti ini. 6B soalnya adalah cos 20, cos 40, cos 80. Jadi soal seperti ini nanti akan muncul juga nih di ulangan biasanya. Jadi kalau dapat soal yang semuanya cos 20, cos 40, dan cos 80, jangan dihitung pakai kalkulator. Tapi kita rubah dia, pilih yang paling kecil 20 ya. Nah, ada rumusnya kan 2 sin x cos x. Berarti kita kalikan dengan sin x per sin x. Atau sin 20 per sin 20. Boleh munculin ya, karena ini kan sama dengan 1.
Berarti kita dekatkan nih, jadi posisinya sekarang sama aja kayak sin 20, cos 20, terus cos 40, cos 80. Jadi per sin 20. Nah, ini sama aja kayak rumus sin X cos X, atau setengah ya, setengah dari sin 2A, atau sin 2 kalinya 20, sin 40. Terus ini cos 40, cos 80, per sin 20. Nah, lagi kita ketemu lagi nih, sin X cos X, itu kan sama aja sin 2X ya. Jadi ini setengah sin 2 kalinya 40, 80, cos 80, per sin 20. Kita pindah ke samping ya. Jadi ini lagi sin 80 dikali cos 80. Oh, itu setengah sin 2A. Berarti sama aja setengah sin 2 kalinya 80 kan 160 ya. Per sin 20. Udah nih, udah nggak bisa diapa-apain. Berarti gimana tuh caranya terakhir? Bisa dicoret nggak sin 160 dengan sin 20? Nih ya, mau ini yang dirubah boleh, mau ini yang dirubah juga boleh. Misalkan nih, Ibu kalau sin 180 Hah? tambah sin 180 dikurang 20 nggak bisa ya Bu, habis dicoret? Bisa dong. Betul Karina. Jadi ini sin 180 di kurang 20 ya. Jadinya sin 160 kan ini, 180 kurang 20. Oke, berarti kalau 180 berarti sinnya tidak berubah, tetap sin. Sin berapa? Sin 20. Begitu. Jadi ini sama dengan 1/8 sin 20 per sin 20. Coret deh. Jadi tinggal 1/8. Itu dia jawaban untuk soal nomor 6B. 6A-nya itu kan hanya 6A-nya itu kan hanya sin 18 dikali cos 36. Jadi sin 18 cos 36 nanti kalian tinggal kaliin, yang kecil kan 18 ya, berarti kali cos 18 per cos 18. Lanjut deh, tanggung 6A ya. Jadi sin 18 dikali cos 36. Itu kita kaliin cos 18 per cos 18. Sama dengan berapa tuh? Setengah sin 36 ya. Dikalikan dengan cos 36. Nanti bawahnya per cos 18. Atau kita peroleh ini jadinya setengah lagi sin 36 cos 36 itu berubah menjadi sin 72 per cos 18. Sin 72 sama cos 18 sama ya, tinggal kita rubah. Boleh rubah cos jadi sin jadi cos sama aja. Jadi hasilnya adalah 1/4. Seperti itu. Nah, nanti sisanya ini ada 16 soal. Nanti silahkan dicoba-coba sendiri. Kalau misalkan ada yang sulit gitu, ada yang tidak bisa dikerjakan. Oh, lupa Bunda. Ada yang mau diralat, tolong dilihat atau dicatat. Nomor 8 diralat soalnya. Bukan sin pi per 7, tapi dirubah menjadi sin pi per 14. Jadi ini jadinya sin pi per 14 cos 2 pi per bukan 2 pi, bentar. Sin pi per 14 dikali sin 3 pi per 14
dikali sin 5pi per 14. Jadi semuanya jadi sin. Sudutnya yang 1pi per 14, satunya 3pi per 14, satunya 5pi per 14. Gitu. Jadi konsepnya sama seperti yang barusan gue jelasin. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, ini sudah difoto atau belum? Atau nanti dikerjakan sendiri bisa lah ya, kan sudah dijelaskan. Oh, ini kok 15. Ini ada keliru dikit tadi ya. Biar jadi 15, 90 kurang 75 dong. Ini kok nggak ada yang koreksi Bu Irna, coba ya. Jadi kita koreksi lagi, biar nggak bingung nanti ngerubahnya. Jadi sin 15 itu bisa kita rubah menjadi sin 90 dikurangi 75. Nah kalau 90 sinnya berubah menjadi cos, tinggal pakai sudut yang belakang, gitu ya. Biar nggak bingung nanti. Oke, ini sudah. Oke, untuk soal-soal berikutnya intinya hanya pengulangan-pengulangan. Oh, paling nomor 11, coba dilihat nomor 11. Saya belum sempat ambil soalnya. Coba kita tulis di sini ya. Jadi nomor 11 ini diketahui sin X dikurangi cos X itu sama dengan 1/4. Di mana 0 kurang dari X kurang dari pi per 4. Nah, tentukan nilai dari cos 2X. Kalau dapat soal seperti ini, berarti sin X min cos X-nya kita apakan? Kita coba kuadratkan kedua ruasnya. Jadi sin X min cos X-nya kita kuadratkan. 1/4-nya juga ikut ya, dikuadratkan. Berarti ini kalau kita kuadratkan, dapatnya sin kuadrat X min 2 sin X cos X plus cos kuadrat X ya, sama dengan 1/16. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu 1. 1 min 2 sin X cos X itu sama dengan rumus sin 2X ya. Ini sama dengan 1/16. Atau kita peroleh nilai sin 2X-nya itu sama dengan 1 dikurang 1/16 atau jadinya 15/16. Yang ditanya kan cos 2X, yang diketahui sin 2X, berarti kita bisa langsung pakai segitiga bantuan. Ini harusnya siku-siku segitiganya ya. Melewat-melewat tapi di bulan. Sin itu perbandingan dari depan per miring. Maka sampingnya adalah akar 16 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Berapa? Yo, bantu hitung. 16 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Akar 31 bukan, Bu? Akar 31, betul ya. Jadi akar 31. Maka kita peroleh nilai cos 2X. Ini kalau ditanya tangan 2X tinggal pakai perbandingannya aja. Cos 2X sama dengan sami ya. Samping per miring. Tuh. Oke, sisanya soal-soal lain dari 13 sampai 16 buktikan rumus. Bisa. Yang lainnya Oke. Penjelasan sudut rangkap sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ibu. Iya. Itu kalau yang tadi yang nomor 8 itu yang diubah itu yang
yang pi per 7 itu jadi 3 pi per 14 ya, atau Nomor 8 ini ya perubahannya nih ya. Sin pi per 14 dikali sin 3 pi per 14 sin 5 pi per 14. Ini dia perubahan soalnya. Jadi ini agak naik kelas sedikit. Kalau dari tadi kita pakainya, kalau sin 30 bisa kita rubah menjadi cos 60. Kalau ini berarti mainannya di pi. Gitu. Jadi nanti kalian cobalah ada ininya. Perubahannya berarti bukan, perubahannya bukan lagi pakai 180 kurang atau 180 tambah, tapi pakainya pi plus pi min, atau kalau misalkan mau berubah fungsinya bisa pakai pi per 2 atau 3 pi per 2. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke, berarti Bu Ira rasa cukup ya pertemuan kita kali ini ya. Nanti kerjakan lagi latihan-latihannya. Jangan lupa Bu Ira ingetin lagi latihan satunya, jangan lupa segera di-upload ke dalam Schoology sebelum lupa. Usahakan juga selesai 24 soalnya karena ada tambahan poin untuk ulangan nanti. Oh, satu lagi. Pembagian laporan hasil belajar tengah semester nanti itu adalah nilai yang masih murni, belum dipoles-poles dengan tugas. Jadi nilainya adalah nilai yang kemarin Bu Irna share, yang waktu mau remedial, tapi memang nilainya sudah dirubah yang remedial, tapi memang ada yang belum tuntas karena remedialnya belum memenuhi syarat yang Bu Irna bilang gitu ya, tapi masih ada kesempatan untuk memperbaiki di bab berikutnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya, kok nilai saya misalkan kemarin nggak remet, nilainya pas-pasan 80 gitu ya, paling nanti dilihat di rapot mungkin munculnya jadi 81, itu belum sama nilai tugas. Jadi kalau mengerjakan tugas, kalau kalian merasa mengerjakan tugas pasti nilainya naik, tapi kalau tidak mengerjakan tugas tidak menutup kemungkinan untuk turun nilainya gitu ya. Oke, jadi sekian pertemuan kita kali ini, semoga bisa dimengerti ya penjelasan Bu Irna ya. Semoga ulangan bab 2 ini juga nanti nilainya akan lebih baik lagi. Semoga tidak ada kesulitan-kesulitan lagi. Oke, Bu Irna akhiri. Terima kasih sudah hadir, walaupun kurang 1 orang. Nanti tolong sekretarisnya kasih tahu Bu Irna ya, 1 orang ini siapa nih yang belum hadir. Karena harusnya ada 37. Ya, sekian dari Bu Irna. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu.